Step pertama itu pagi aja tanpa diapers, sampai sore, malam dengan diapers, pergi masih dengan diapers. Itu step pertama. Pagi, habis mandi pagi, habis makan pagi, kan dia sudah selesai nih. Kita tidak diapersin, kita pakai celana biasa. Main dia, usahakan setiap 2 jam sekali kalian tanyakan si anak, Duayu mau pipis nggak? Tanyain dia. Kalau Gita Dira itu sudah bisa ngomong baru saya toilet training. Kalau Trisa dia 1 tahun belum bisa ngomong. Tapi apakah saya menunda toilet training? Enggak. Karena bukan acuan bisa ngomong yang bisa kalian pakai toilet training. Pakai kode. Kalau bayi yang belum bisa ngomong tuh kan kita memang anak sendiri kan, pasti kita paham kodenya. Dia mau pup nih, dia mau pipis nih, kita pasti bisa baca nih. Jadi nggak perlu dia harus bisa ngomong dulu baru kita tungguin dia toilet training. Nggak, bukan itu indikatornya. Harus siap secara mental dulu, bukan dia ngomong atau enggaknya gitu. Jadi kan pagi-pagi dia nggak pakai diapers nih. Setiap 2 jam tanyain dia mau pipis apa enggak. Kalaupun dia nggak mau pipis, kalian tetap ajak dia pipis. Ajak dia pipis ke kamar mandi. Ayo pipis dulu yuk, gitu. Buka celananya, gitu. Ajak dia pipis langsung ke toilet, itu catatannya. Jangan ajak dia pipis lepas celana tapi ke tempat lain, no. Harus langsung ke toilet. Toilet saya selalu toilet besar tanpa bantuan. Saya mentoilet training 3 anak tanpa bantuan. Maksudnya tanpa bantuan alat atau tempat pipis anak itu loh, enggak. Tapi tempat pipisnya tempat pipis dewasa. Gimana caranya? Kalau toilet kalian toilet jongkok, kan nggak mungkin kan anak bayi bisa jongkok di toilet dewasa. Kalian hadapin samping dia. Hadap samping dia, kan bisa dia pijak 2 itu. Tinggal bagian belakangnya itu langsung ke tempatnya. Ya dia langsung pipis kan di toilet. Meskipun dia posisinya masih mensamping. Paham kan ya? Samping itu kalau kita kan ke depan nih. 2 kaki kanan, paha kaki kiri, kanan kiri. Kalau mereka karena kaki kecil kan nggak bisa tuh. Kalian hadapin samping. Muka mereka ngadap ke samping, belakang mereka ngadap ke toilet gitu. Itu kalau toilet jongkok. Kalau toilet duduk, kalian pegang keteknya, siku ini pegang nih keteknya. Kalian dudukin dia, tapi kalian sanggah. Kalian ikut jongkok, dia duduk, kalian sanggah. Ayo pipis yuk, pipis. Mau nggak mau, kalau memang dia nggak mau pipis, ya nggak apa-apa. Kalian tunggu dulu 2-3 menit. Oh nggak mau pipis, ya udah yuk, nggak jadi. Sudah. Tapi kebiasaan kalau mereka diajak pipis, pasti mereka mau pipis. Meskipun awalnya nggak pengen pipis, tapi pasti mereka mau pipis. Kenapa 2 jam sekali? Karena kan mereka minum, makan, habis itu susu, habis itu nen, itu kan selalu cairan tuh. Setiap 2 jam sekali kan kantong kencing pasti sudah isi. Meskipun nggak penuh-penuh banget kan, itu kita keluarin sebelum dia mengompol gitu. Itu fungsinya treat 2 jam sekali, tanyain dia pipis dan antar dia pipis. Kendala di sini untuk ibu yang bekerja. Kalau yang ibu yang di rumah pasti bisa, karena kan dia handle sendiri. Kalau yang ibu yang bekerja itu butuh kerja sama orang yang ngempuin gitu ya. Habis itu gimana kalau dia tiba-tiba ngompol? Dan ini ya, saya nggak bakal ngasih kalian kepastian bahwa sekali toilet training langsung blast goal, enggak. Awal-awal itu beneran rempong banget. Kalian mesti nampedin pipis di mana-mana. Kalian mesti ngepel pipis. Ya kalau pipis kalian mesti rapiin pup dan bersihin pup di mana-mana. Pup di celana, pup di lantai, di mana-mana. Rumah itu selalu ada berceceran pipis dan pup. Itu memang fasenya anak toilet training. Jadi harus bisa memanajemen stres melihat pup dan pipis berantakan, dan membersihkan itu gitu. Nah, kalau misalnya awal-awal dia pasti ngompol, pasti ngompol, pasti pup di sembarangan. Apa yang mesti kita lakukan? Gunakan kenyamanan mereka, sadarkan bahwa itu tidak nyaman, berikan solusi pada mereka. Contoh, Duayu misalnya, Duayu Trisa misalnya ngompol pipis ya nih ya. Duayu Trisa pipis di celana. Bu, pipis. Dia bilang pipis, tapi sudah pipis duluan baru dia bilang. Sudah beser baru dia bilang nih. Kita gimana jadi ibu? Bilang sama dia.
Dua Trisa pipis ya? Aduh, pipis di celana ya, ngompol gitu. Pipis gitu dia. Terus lepas celananya, bilang sama dia, pipis di celana bikin celana basah, bau ya, bau. Pokoknya ekspresif, jadi ibu ekspresif. Ih, bau lu pipis di celana. Nanti kalau kita pipis, kalau mau pipis, pipisnya di toilet aja ya, biar bisa kita langsung siram. Jangan pipis di celana, karena pipis di celana bau ya gitu. Bikin dia sadar bahwa apa yang terjadi sama dia itu hal yang nggak baik, dan itu membuat dia nggak nyaman. Karena anak sekecil itu belum tahu yang mana nyaman dan gak nyaman versi dia. Kalau dia pipis sembarangan ya pipis aja, dia cuek. Karena kita tidak menyadari bahwa keadaan itu membuat dia tidak nyaman. Bahwa itu sebenarnya tidak nyaman loh nak. Bahwa itu sebenarnya salah loh nak. Kita yang berperan di sana memberitahu dia, menyadarkan dia situasi yang sedang dia hadapi begitu. Habis itu 1, 2, dan itu mesti sangat bawel, sangat capek, diulang terus. Setiap dia pipis, pipis ya, pokoknya gimana kayak kita lagi sinetron bener, lagi acting sinetron. Sama anak kecil kan, dia suka yang sesuatu yang lebih wow gitu. Jadi, aduh pipis lagi loh, Dua Trisa pipis di celana, bau ya nak ya, coba bauin. Gak apa-apa, kasih aja dia bauin, kalau saya seperti itu. Itu pipis celana saya saya suruh Dua Trisa mau bauin nggak? Ini bau loh. Biar kenapa? Biar tidak bohong. Kita bilang itu bau, dia mana mungkin percaya. Kalau dia bisa bawain sendiri itu bau, dia lebih yakin dan percaya sama ibunya. Dia yakin bahwa keadaan itu ya memang seperti itu. Harus ada kepercayaan antara ibu dan anak. Apa yang ibu training, apa yang anak terima. Jika anak percaya, training kalian bahkan lebih cepat sukses. Begitu. Jadi, ya saya suruh, Dua Trisa bau loh ini. Dua Trisa tahu nggak ini bau? Coba Dua Trisa mau bauin, dia ambil loh celananya. Karena prinsipnya anak itu kan pengen tahu. Dia bawa ke hidungnya. Bau. Dia tahu bahwa pipis di celana itu bau. Itu yang kita cari. Setelah dia tahu bahwa pipis di celana itu bau, ada di mindsetnya dia. Oh, kalau saya pipis di celana itu bau, itu nggak nyaman, itu bikin gatel. Apa solusinya? Ibunya yang harus masuk. Wih, gatel ya, bau ya nak ya. Kita pipis di toilet yuk. Ajak dia pipis ke toilet. Dik. Meskipun dia sudah ngompol nih, kan sudah pipis nih, tetap aja ajak di toilet. Dik. Nah, di toilet kita lagi jadi guru nih. Nah, kalau misalnya pipis di sini, air pipisnya langsung jatuh di toilet. Terus kita bisa siram-siram. Terus doi bisa langsung cebok. Terus bersihkan, toiletnya nggak bau lagi kan? Sudah kita siram. Air pipisnya sudah nggak ada. Kalau pipis di celana, air pipisnya masih di celana. Terus Doayu gatel, nggak nyaman. Dia punya pembanding. Pipis di celana menyebabkan A, pipis di toilet menyebabkan B. Kita arahkan pola pikirnya dia, arahkan dia begitu loh. Arahkan dia, oh ternyata pipis di celana begini ya, ternyata perbandingannya pipis di toilet begini ya. Saya pilih di toilet aja, biar dia bisa memutuskan sendiri. Kita pengen anak gimana, tapi anak bisa memutuskan sendiri, itu lebih bagus. Ketimbang kita pengen anak apa, anak gak mengerti, kita terus paksakan, anak stres. Dan kita merasa jadi ibu yang gagal, kenapa sih gak sukses-sukses? Itu loh. Sama halnya dengan pup di celana. Kalau pipis kan gampang ya, tinggal lepas, tinggal lap. Bagaimana dengan pup? Itu benar-benar susah. Kalau dulu kalian masih bajang tuh, jangan bayangkan kalian bisa ngurusin pup. Pup loh, ini pup manusia. Kalian urusin itu, kalian ambil lap, kalian pel tuh loh. Tapi kalau kalian jadi ibu, kalian sudah gak mikirin begitu, sudah kayak hal yang sangat wajar, sudah biasa aja gitu loh, ngeliat pup gitu biasa aja. Apalagi anaknya udah 3, jadi udah be aja lah, udah ngeliat pup, udah nampedin yang gitu-gitu tuh sudah biasa. Ya dirapikan, ya dibersihkan, dengan tetap aja si anak bicarakan seperti yang tadi itu.
gitu. Nah, jadi kesimpulannya step pertama, pagi tanpa diapers dengan celana biasa aja. Tetap tanyakan dia mau pipis atau enggak setiap 2 jam. Kalaupun dia enggak mau pipis, kalian ajak saja dia ke toilet. Ketiga, ketika dia mengompol atau pup di celana, arahkan dan ajak dia mencerna keadaan tersebut dan memberikan dia solusi sebagai pembandingnya. Itu step pertama nih. Lama-lama dia akan terbiasa. Dia bakal bilang, ih saya mau pipis nih. Dia pasti bilang gini, awal-awal tuh pasti gitu. Dua Gita, dua Dira, dua Trisa bilang gitu, Bu pipis, saya harus gercep. Saya tinggalin semua kerjaan yang lain tuh, saya tinggalin. Saya cari dia, ayo kita pipis, lepas celananya. Terus kita ajak dia ke toilet. Dia pipis di toilet pertama kali ini. Terus apa respon saya? Ih pinter loh, anak ibu cantik, pinter. Akhirnya pipis di toilet ya gitu. Ayu Trisa pinter sekali, udah cantik pinter gitu. Puji dia sukses, dia berhasil. Dan kita harus mengapresiasi bahwa usahanya dia bagus. Siapa sih yang gak suka dipuji? Siapa sih gak suka diapresiasi? Asal jangan berlebihan, karena memang itu dari kerja kerasnya yang kita wajar mengapresiasi. Begitupun juga anak kecil 1 tahun, 1,5 tahun. Jangan pikir itu anak kecil itu tidak butuh apresiasi. Mereka butuh banget. Mereka bakalan senang ketika ibunya senang dan bangga sama dia. Apalagi itu usahanya dia. Jadi ya kita puji dia. Doi Trisa pinter ya, sudah bisa pipis sendiri di toilet. Besok kita coba lagi. Gitu caranya. Jadi si anak senang nih. Oh iya ya, sekarang dipipis di toilet sudah bisa. Terus banggalah dia sama usahanya dia. Itu perlu usaha loh. Jangan samakan anak kecil dengan dewasa yang sudah pintar ngapa-ngapain sendiri dengan anak kecil yang terbiasa kita layani, yang terbiasa dia praktis tinggal pipis di toilet dan pipis di pampers dan tiba-tiba itu kering. Dia kan nggak sadar kalau dia pipis dan itu nggak nyaman karena kan diserap dan kering. Jadi berubah menjadi dia yang tiba-tiba sadar bahwa dia bakal ke toilet untuk pipis gitu. Catatan, selama toilet training, semasih anak kalian mentoilet training, jangan sekali-sekali mengabaikannya. Itu bakal bikin dia kapok dan bikin dia nggak mau lagi ngomong. Contoh, Bu pipis, aduh, tahan dulu ya, ibu masih makan atau enggak? Aduh, tahan dulu ya, tahan dulu sebentar, tahan. No, jangan. Atau enggak, misalnya, Bu mau pipis, Bu mau pup nih. Aduh, baru tadi gini ke toilet, sekarang lagi ke toilet, gini. Jangan sekali-sekali karena dia lagi sedang mau berubah. Kalau kita sampai menunda, apalagi sampai mengabaikannya, next dia pipis dan pup, nggak mau lagi ngomong, nggak mau lagi bilang. Ini bukan teori, ini fakta. Saya kan sudah trial dan error. Pernah loh saya lagi masak nih, hidupin kompor nih, udah tanggung nih. Bu pipis, tar dulu ya, Doi Gita, tunggu dulu sebentar, tunggu, ibu masih ngidupin kompor, nanti ini gosong ini. Akhirnya dia tahan. Kalau enggak, dia ngompol sekali. Besoknya lagi kayak gitu. Karena kita nggak sengaja nih ya, kita merasa itu bahwa itu masih wajar gitu loh. Saya merasa itu masih wajar zaman itu. Bu, pipis gitu. Tahan dulu sebentar ya, tahan dulu sebentar. Gitu. Pokoknya kita tunda aja terus. Padahal anaknya sudah mau, tapi kita tunda, nggak langsung gercep gitu loh. Itu bikin dia males, gitu. Bikin dia ngekoh gitu loh. Nah, sejak saya sudah tahu itu salah, jadi saya memperbaiki diri, tidak lagi menunda hal itu terjadi gitu. Jadi sudah di trial dan error. Jadi saya nggak langsung sukses banget ya. Nggak seperti itu. Saya sudah mencoba berbagai hal dan apa respon saya itu juga sudah saya tahu efeknya seperti apa gitu. Jadi prinsip saya ya sudah, kalau dia mau pipis baru nyampe kasur nih, jedeng, Bu pipis, tahan, baru aja nyentuh kasur nih, ayo pipis, ding, ajak dia pipis. Yang penting tidak menunda.